Hai semua, apa kabar? Selamat datang di video pembelajaran bareng aku, Tika Rahmayanti. Hari ini kita akan bahas materi yang seru banget dalam dunia kimia, yaitu laju reaksi. Buat kamu yang masih suka bingung atau merasa kimia itu ribet, tenang aja ya. Di sini aku bakal jelasin semuanya secara perlahan, mudah dimengerti, dan pastinya nggak bikin ngantuk. Jadi, siapkan buku catatan kamu, fokuskan perhatian, dan yuk belajar kimia bareng-bareng. Apa itu laju reaksi? Oke, secara sederhana laju reaksi adalah kecepatan suatu reaksi kimia terjadi. Artinya, seberapa cepat zat-zat bereaksi atau reaktan berubah menjadi zat hasil reaksi atau produk. Coba deh kamu bayangkan, ketika kamu menyalakan kembang api, wush, langsung meledak. Itu contoh reaksi yang cepat. Tapi, kalau kamu lihat besi berkarat, wah, itu butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Itu reaksi yang lambat. Dari dua contoh tadi, kita bisa tahu bahwa laju reaksi itu berbeda-beda tergantung pada jenis reaksinya. Secara umum, laju reaksi bisa dihitung dengan rumus laju sama dengan perubahan konsentrasi zat dibagi waktu. Atau kalau pakai notasi kimia, laju sama dengan delta M dibagi delta T. Di mana delta M adalah perubahan konsentrasi zat. Biasanya molar. Rumus molar yaitu molar sama dengan mol dibagi L. Dan delta T adalah perubahan waktunya. Contohnya nih, kalau dalam 20 detik konsentrasi HCl turun dari 1 mol per liter menjadi 0,6 mol per liter, maka laju sama dengan 1 dikurang 0,6 dibagi 20 sama dengan 0,4 dibagi 20 sama dengan 0,02 molar per liter sekon. Tapi kita juga bisa tahu laju reaksi dari perubahan massa, perubahan volume gas, dan perubahan warna. Contoh perubahan massa, misal zat padat bereaksi dan hilang. Contoh perubahan volume gas, misal reaksi menghasilkan gas. Dan contoh perubahan warna, misalnya reaksi perwarnaan. Nah, konsep laju reaksi ini penting banget karena dipakai untuk mengontrol reaksi di industri, di laboratorium, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kenapa obat-obatan bisa cepat bereaksi di tubuh, atau kenapa makanan bisa basi. Semua itu terkait dengan laju reaksi. Supaya makin paham, yuk kita bahas satu soal singkat. Dalam sebuah percobaan, konsentrasi suatu zat A turun dari 0,9 molar menjadi 0,3 molar dalam waktu 30 detik. Berapa laju reaksinya? Oke, kita masuk penyelesaian. Delta M sama dengan 0,9 dikurang 0,3 sama dengan 0,6. Delta T-nya 30 detik. Jadi, laju sama dengan 0,6 dibagi 30 sama dengan 0,02 mol per liter sekon. Gimana? Gampang kan? Yang penting kamu tahu rumus dan bisa baca data dari grafik atau tabel percobaan. Jadi, dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan bahwa laju reaksi itu sangat penting dalam memahami bagaimana suatu reaksi kimia terjadi dalam kurun waktu tertentu. Dan yang paling menarik, laju reaksi itu bisa dipercepat atau diperlambat, tergantung berbagai faktor seperti suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan keberadaan katalis. Nah, itu deh yang akan kita bahas di video selanjutnya. Stay tune ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan terus semangat belajar kimia. See you the next video. Bye.